Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Kita coba bahas bersama mengenai materi kita keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini buku ya, ini sudah jadi walaupun bisa dikatakan masih jilid pertama. Anda bisa mencari atau mendapatkan di perpustakaan Politeknik Negeri Semarang, bisa dipinjam, bisa dikopi ya. Untuk isinya atau daftar isi, pertama di bab 1 ini pengertian kerja dan kecelakaan kerja. Ya, ini isinya di bawahnya. Kemudian untuk bab 2 lingkungan kerja. Ini isinya di bawah ini, tinggal dibaca. Bab 3 perlengkapan kerja dan kelakuan pribadi. Bab 4 aturan dan kesehatan kerja. Kemudian bab 5 keselamatan di lapangan. Bab 6 pertolongan pertama pada kecelakaan. Bab 7 peraturan dan undang-undang K3 dan bab 8 terakhir penutup. Baik, kita mulai dari bab 1 pengertian kerja dan kecelakaan kerja. Apa sih pengertian kerja? Pengertian kerja dapat dilihat dari berbagai macam segi atau cara pandang. Pertama ditinjau dari segi perseorangan atau pribadi, berarti gerak dari badan dan pikiran ini guna memelihara kebutuhan hidup badaniah maupun rohaniah. Jadi gerak badan, pikiran ini sudah dikatakan sebagai kerja. Seorang supir, tenaga kerja di lapangan, mandor, juga pelaksana, kemudian untuk ahli K3, ya ini gerak badannya termasuk kerja. Barangkali perbuatan yang negatif seperti korupsi, mencuri, berbohong untuk mendapatkan sesuatu, ini juga termasuk kerja kalau dilihat dari segi perseorangan. Kemudian ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Ini kerja bakti dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah bila ditinjau dari segi spiritual ya, bisa dikatakan dari segi agamis. Bekerja merupakan hak dan kewajiban manusia di dalam memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kita lihat dari ketiga hal ini ya, dari segi perseorangan, kemasyarakatan dan spiritual yang berkaitan dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi disimpulkan bahwa bekerja tidak hanya berarti bagi individu, tetapi juga harus selaras dengan kepentingan lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, bahkan harus sesuai dengan norma-norma agama. Jadi yang positif. Jadi kalau tadi ada perseorangan, perbuatan negatif, misalnya melakukan kebohongan, pencurian, korupsi dan sebagainya, ini tidak termasuk dalam bekerja. Karena di sini ada pengikatan bahwa harus pula sesuai dengan norma-norma agama. Nah, pemerintah merupakan pihak yang paling banyak berkepentingan dalam hal ini. Ini bisa dilihat dari garis-garis besar haluan negara dan perundangan lain tentang tenaga kerja di Indonesia. Kemudian pengertian kecelakaan kerja, yaitu kejadian yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak dapat diharapkan, serta tidak ada unsur kesengajaan. Ini kita garis bawahi. Pertama, merugikan ya, kata kuncinya. Kemudian tidak terduga, tiba-tiba,
tidak diharapkan serta tidak ada unsur kesengajaan. Ini kecelakaan. Ya, ini sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dalam suatu hubungan kerja. Bahkan ada pendapat bahwa penyakit akibat kerja juga termasuk di dalamnya. Sering kali kecelakaan kerja diperluas artinya, yaitu tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga pada saat perjalanan dari ke tempat kerja. Misalnya ada seorang tenaga kerja, rumahnya di Demak, bekerja di Semarang, maka dilihat dari jenis kecelakaan di sini, kalau terjadi di perjalanan antara Demak sampai Semarang maupun pulang kerja dari Semarang ke Demak, ini termasuk dalam lingkup kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini terjadi oleh dua golongan penyebab, atau penyebabnya ada dua hal yang inti. Pertama, tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan. Kemudian keadaan lingkungan yang tidak aman, ya. Sebagai contoh, lingkungan tersebut banyak premannya, ini juga termasuk kecelakaan kerja. Kemudian perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan, kecerobohan dan sebagainya, dan ini juga termasuk di dalam kecelakaan kerja. Kemudian keselamatan kerja yaitu usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja, baik jasmani atau rohani, beserta hasil karya dan alat-alat kerja di tempat kerja. Semuanya tercangkup di dalamnya. Usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat, bisa pekerja itu sendiri, pengawas atau kepala kelompok kerja, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik dari unsur-unsur tersebut, tujuan dari keselamatan kerja tidak mungkin dapat tercapai, ya, secara maksimal. Artinya harus bekerja sama. Kemudian sasaran keselamatan kerja ini pertama mencegah terjadinya kecelakaan tempat kerja, mencegah timbulnya penyakit, mencegah mengurangi kematian, mencegah atau mengurangi cacat, mengamankan material, konstruksi, ya, bangunan, alat kerja, mesin dan seterusnya. Kemudian meningkatkan produktivitas, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan lain-lain, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, kemudian memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi. Beberapa usaha yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan selamat kerja. Pertama, dibuatnya peraturan-peraturan dan perundangan yang tujuannya untuk melindungi pekerja, melakukan pengawasan, standarisasi, melakukan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan tenaga kerja tentunya, catatan statistik, pendidikan dan pelatihan, kampanye selamat kerja, yang terakhir adalah asuransi. Kemudian faktor-faktor lain, ya, ada faktor manusiawi, ini Anda bisa baca sendiri. Ada pekerja yang jatuh dari lantai 6, pekerja yang tertimbun tanah longsor, kecelakaan yang menimpa jumlah pekerja karena operator mesin pengaduk tanah tidak menempatkan posisi pengaduk. Ya, ini saling berkaitan, ya, antara kecelakaan dengan kurangnya, ya, baik itu operator atau apa saja yang bisa menimbulkan efek kepada kecelakaan kerja. Kemudian hubungan antara lamanya waktu bekerja dengan kecelakaan, atau bisa dikatakan ada enggak hubungan antara lamanya waktu bekerja dengan kecelakaan. Sering kita melihat atau mendengar bahwa setelah bekerja selama 4 jam, maka pekerja cenderung celaka semakin besar. Maka peraturan kerja mengharuskan bahwa setelah 4 jam kerja perlu istirahat.
Anda bisa melihat grafik di sini nih, ya. Kalau tenaga kerja tidak melakukan istirahat, misalnya mulai jam 6, jam 7, ini tingkat kecelakaan meninggi. Jam 8 tinggi, jam 9, jam 10 ini sangat tinggi, ya. Kita mulai lagi jam 11, 12, 13, jam 14 tinggi. Kemudian menurun seiring dengan pekerja yang artinya sudah pada pulang ke rumah ini. Ya. Jadi intinya di sini setiap 4 jam bekerja perlu diadakan istirahat. Ya, kalau yang suka rokok silakan merokok. Yang penting bisa menenangkan pikiran, kemudian memulihkan tenaga, sedikit makan atau minum sehingga tenaga kembali pulih dan pikiran juga semakin kembali seperti semula. Kemudian ada nggak hubungan antara kecelakaan dengan umur, dengan usia? Kita dilihat di sini, ini adalah kasus cacat sementara, ya. Yang ini adalah kasus cacat tetap. Usia 15, cacat tetapnya kecil, ya, tapi cacat sementaranya tinggi. Nah, ini karena ini pulih. Lain dengan umur-umur yang 50 di sini, cacat tetapnya juga mulai tinggi. Ya. Kalau cacat sementaranya juga lebih tinggi. Tapi ketika umur di sini, ya, cacat tetap lebih tinggi daripada cacat sementara. Kalau umur 70 kegores sedikit, 1 bulan tidak sembuh. Tapi kalau di sini anak-anak kena paku, kena kayu, sobek tangannya, 1 minggu atau 2 hari sudah sembuh. Artinya sudah bisa bekerja lagi. Baik, kita lanjutkan. Faktor pengalaman dan keterampilan. Ini juga ada hubungannya. Kian berpengalaman seseorang tenaga kerja akan sedikit kecenderungan untuk kecelakaan. Kemudian semakin terampil seorang pekerja, cenderung celaka juga semakin sedikit dan seterusnya. Baik, itu adik-adikku, saudara sekalian, rekan mahasiswa, dari bab 1 sudah kita pelajari bersama secara singkat, secara ringkas. Silakan kamu atau Anda membuka buku. Sekarang medsos juga banyak, silakan dipelajari. Supaya apa? Supaya pengetahuan bertambah dan bisa mengendalikan proyek di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bab 1, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.